Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Kali ini saya mau kasih tutorial buat ngedit video yang kita rekam menggunakan Google Pixel. Dan itu videonya mungkin sedikit low light ya. Biasanya sih dalam posisi sore atau malam hari. Tapi dengan catatan ada cahaya-cahaya yang masih bisa mengakomodasi frame video kita supaya nggak terlalu gelap. Karena di Pixel ini juga nggak sepowerful itu ya fitur videonya. Kalau misal dia dapat pencahayaan yang kurang, noise-nya juga akan parah. Nah, kalau saya mensiasatinya, kita pakai 4K 30 fps, terus kita tap ya, di sini slidernya kita turunin dikit. Nah, jangan terlalu ke bawah karena akan sangat gelap. Minimal seginilah ya, sekitar 30% berada di bawah. Udah, kalau segini tinggal kita rekam aja. Nanti kalau misalnya kita butuh penyesuaian lagi, tinggal ditap lagi aja, kita slider, kita geser sesuai dengan pencahayaan di mana noise nggak terlalu terlihat. Soalnya kalau sampai ke atas banget kayak gini, noise-nya akan lebih tampak. Nah, saat merekam video kita ada opsi pause ya. Jadi kalau misalnya udah mau pindah scene, kita pause dulu, kita atur dulu cahayanya, supaya bisa menyesuaikan dengan cahaya yang lainnya ya. Jadi kan biasanya pindah angle tuh pasti pencahayaan juga akan berubah. Lalu kita rekam lagi kalau udah sesuai pencahayaannya. Lalu stop lagi. Kalau udah selesai, kita stop aja videonya. Itu udah jadi bahan. Nah, kita akan coba edit di CapCut ya. Kalau di CapCut itu ada opsi ya untuk mengadjust ya. Biasanya sih saya jarang pakai CapCut, langsung upload aja. Tapi untuk mendapatkan feel dari suasananya, biasanya saya tetap pakai CapCut. Kita langsung buka aja. Saya punya satu bahan video. Kita lihat dulu ya videonya, supaya lebih tampak. Ini videonya. Jadi saya rekam di 4K 30. Saya lebih suka ngerekam dengan posisi steady ya, nggak movementnya tuh nggak terlalu banyak. Itu juga meminimalisasi getaran-getaran supaya terlihat lebih stabil aja. Oke ya, seperti ini videonya. Nanti saya upload di Instagram, di story. Oke, kita ke CapCut dulu. Ini buat teman-teman yang tanya, ngeditnya gimana. Ngeditnya biasa aja sebenarnya. Langsung masuk ke proyek baru, kita cari videonya. Biasanya di Pixel beberapa ya, itu ada opsi HD-nya ini kita centang ya, supaya gambarnya tetap lebih terkesan lebih jernih lah, lebih HD. Kita tambah aja langsung. Nah, di sini memang previewnya kecil ya, jadi kita ya juga harus mengira-ngira sedikit. Langsung aja kalau saya ke filter, pakai filternya saya Berlin. Nah, Berlin itu ini ya, yang pojok nih, ada, pilih aja. Ini kita turunin dikit, jangan terlalu. Ini kan slidernya full ya, full filter ya. Kita turunin sekitar 60%-an. Udah di 60%, kita langsung sesuaikan. Di sini titik yang menurut saya menentukan nanti hasilnya akan bagaimana. Tapi ini selera banget ya. Feel masing-masing orang itu kan pengen ngerasain videonya gimana, itu terserah yang edit, terserah kita mau kayak gimana. Jadi jangan terlalu terikat. Tapi kalau saya biasanya kayak gini, untuk kecerahan bergantung suasananya, saya biasanya agak redupin dikit aja, -2 atau -3. Nah, kalau kontras saya turunin dikit kalau nggak pengen terlalu gelap gitu ya. Tapi buat ngerasa sinematik gitu ya 8 atau 7 nggak apa-apa. Ini angka-angka ini nggak pasti ya. Ini sangat-sangat bergantung dengan situasi dan kondisi di lapangan. Nah, untuk saturasi biasanya saya nggak terlalu otak-atik. Kecemerlangan ini bisa sih tambahin dikit kalau ngerasa videonya terlalu gelap. 7 nggak apa-apa, 6 juga boleh. Nah, terus kita ke pudar. Nah, pudar ini supaya dapat feel deep ya, mendalam gitu. 20 atau berapa itu udah cukup. Lalu ke bayangan dan sorotan. Nah, di bayangan ini saya kadang pengennya ya nggak terlalu naik. Ini kalau terlalu naik ini noise-nya tampak kelihatan ya. Saya biasanya agak turunin dikit aja nggak apa-apa. -3. Nah, untuk sorotan ini kalau misalnya ada cahaya-cahaya yang over ya, kita bisa turunin, tapi ya ini biarin aja 0 nggak apa-apa. Bayangan is okay. Udah sih kayak gini aja.
Kalau misalnya butuh white balance ya, mungkin terlalu kekuningan atau terlalu kebiruan, ini di suhu nih ngaturnya. Tinggal digeser aja sesuai dengan keinginan. Kalau nggak mau kekuningan ya digesernya ke minus. Kalau mau agak warm dikit biar suasananya hangat, ya ke 5 atau ke 6 boleh. Kalau saya udah cukup kayak gini aja nggak apa-apa. Kita coba preview. Nah, tampak lebih deep ya. Memang mungkin akan sulit untuk melihatnya di sini. Tapi nanti setelah kita render, nah udah kayak gini aja, selesai misalnya ya. Nanti kan hasilnya masing-masing bisa diulangi lagi kalau belum sesuai dengan keinginan. Langsung aja setting. Nah, di sini banyak yang nanya juga nih, rendernya berapa? Kalau ya, Instastory itu masih efektif di 1080p ya. Kalau misalnya kita ke 4K atau 2K itu kayak percuma, makan resource malah. Nanti ukuran filenya lebih besar, terus nguploadnya jadi lama, ujung-ujungnya akan dikompres juga ke 1080p. Untuk FPS-nya 30 aja nggak apa-apa. Untuk bitrate ini bergantung durasi sih kalau saya bitrate-nya. Tapi mau tinggi juga boleh, mau direkomendasikan juga boleh, atau direndah juga boleh. Kalau misalnya untuk WhatsApp sih saya pilih yang rendah. Karena di WhatsApp itu kan kompresinya ngeri banget ya, gede banget. Dari 10 MB bisa jadi 1,2 MB itu. Mending direndahin sekalian bitrate-nya. Nah, kalau untuk Instagram, saya biasanya pakai yang direkomendasikan. Atau mau eksperimen juga boleh ke yang tinggi. Bedanya sekitar 7 MB. Yang di tengah ini 22, kalau yang di tinggi 27 MB. Kalau misalnya itu masih memungkinkan aman untuk diupload menggunakan jaringan yang dimiliki, ya nggak apa-apa. Segini nggak apa-apa. Kita langsung ekspor. Nah, kalau musik sih itu sesuai selera aja lah ya. Kadang saya pengen, jadi gini, kalau misalnya teman-teman pengen ambience atau vibes-nya di video ini masih kelihatan, ya kalian pilih musiknya di sini, di CapCut. Ya, catatannya mungkin bukan musik-musik yang populer ya, tapi disesuaikan aja dengan suasananya. Jadi suara dari video atau suasana di video masih kedengeran, ada suara musik pengiringnya supaya lebih dramatis. Nah, kalau misalnya kalian nggak peduli tentang itu, ya udah tinggal diganti musiknya aja saat ngupload di Instagramnya. Oke, sekarang kita lihat videonya bagaimana. Mungkin nggak beda jauh ya, karena saya ngeditnya tuh tipe yang tipis-tipis aja, nggak butuh perubahan yang gimana-gimana. Cuman ini kalau misalnya diupload ke Instagram, mungkin akan lebih enak dari yang awal ya. Video awal ini kan masih 4K juga, nanti tetap dikompresi juga di sini. Nah, ini masih cukup terang ya, fade-nya masih sedikit karena belum saya kasih fade-nya. Tapi kalau sebagian orang memang ada yang langsung suka dengan hasil mentahannya kayak gini. Oke, kita coba upload. Nah, nguploadnya gimana? Yang uploadnya biasa aja. Ada yang menyangka saya repot-repot mindahin ke iPhone gitu, terus diupload dari iPhone. Enggak, ngapain, saya cuma punya HP ini, saya nggak punya iPhone ya untuk saat ini. Oke, langsung kita unggah aja kayak biasa. Tapi sebelumnya, kalau yang belum tahu, kita masuk ke profil sini ya, di pengaturan dan privasi, lalu ada penggunaan data dan kualitas. Nah, unggah dalam kualitas tingginya diaktifin dulu ya, ini supaya nggak terlalu parah kompresinya. Kalau udah, langsung aja kita upload. Oke, biasanya sih saya tetap kasih musik ya, udah kasih musik apalah gitu, misalnya ini ya, kayak gitu contohnya. Kalau udah selesai, ya udah langsung upload aja gini, bagikan. Oke, selesai. Udah nggak ada step-step tambahan. Saya pakai Instagram official, nggak pakai Instagram mode atau instander juga. Kalau dulu saya sempat pakai instander karena kerasa banget perbedaannya waktu di Pixel 3 ya. Kalau di instander itu terasa lebih mulus, lebih bitrate-nya lebih tinggi juga. Ketika pakai Instagram official itu kerasa kurang. Nah, dulu saya pakai instander, kalau sekarang pakai Instagram official. Ini Instagram official. Udah selesai teman-teman, itu aja. Mungkin ini menjadi video tambahan informasi buat teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.